Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saladeno dari kelas L4602 dengan kode NIM 11022231178. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar sistem energi listrik terbarukan yang telah saya buat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu energi terbarukan atau yang juga kita kenal sebagai energi yang ramah lingkungan, jenis energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh kita secara terus-menerus dan dapat diperbarui secara berkelanjutan. Jadi kita lanjut, di sini ada 5 buah sumber energi terbarukan yang saya ketahui. Yang pertama ada solar power, yang kedua ada wind power, yang ketiga ada hydropower, yang keempat ada geothermal power, dan yang terakhir yaitu biomass energi. Kemudian kita lanjut, ada 3 buah manfaat energi terbarukan. Yang pertama yaitu pengurangan emisi. Nah, energi terbarukan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, pentingnya menjaga sumber daya alam untuk keberlanjutan. Dan yang ketiga, energi terbarukan berdampak positif pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Lanjut, di sini untuk presentasi kali ini saya mengambil sebuah contoh, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari segi pengertian, yaitu pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem energi yang menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan energi listrik. Nah, proses ini menggunakan panel surya yang menyerap radiasi matahari dan mengubahnya menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Nah, di sini untuk penjelasan lebih lanjutnya, ketika sinar matahari menyinari sel surya, ia akan menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk memberi daya pada jaringan listrik atau penyimpanan sebuah baterai. Di sini ada 4 buah keuntungan dari pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama yaitu yang sudah kita ketahui, PLTS ini mengambil dari alam. Nah, jadi sumber energi ini gratis yang kita gunakan yaitu dari sinar mataharinya. Nah, yang kedua itu energi ini bersih dan terbarukan. Dan yang ketiga, untuk PLTS ini dia mengeluarkan biaya yang sangat sedikit. Nah, dikarenakan energi ini kita ambil dari sinar matahari, yaitu dari alam. Dan yang terakhir yaitu untuk PLTS ini tidak mengganggu apapun dikarenakan ramah lingkungan. Nah, untuk tantangan dan kendala dari sebuah pembangkit listrik tenaga surya ini, yang pertama yaitu ketidakstabilan pasokan, yang dimana untuk panel suryanya itu kadang tidak masuk sepenuhnya atau masuk sepenuhnya dikarenakan sebuah kondisi cuaca alam yang dimana hujan atau panas terik. Nah, yang kedua yaitu dari panel surya ini tidak juga terganggu pada penyimpanan energi, diperlukan sistem penyimpanan energi yang lebih efisien. Dan yang terakhir, dari pembangkit listrik tenaga surya ini, untuk biaya pembangunan awalnya yang sangat tinggi, kemudian biaya investasi awal untuk infrastruktur energi terbarukan, seperti panel surya yang cukup tinggi. Nah, di sini untuk aplikasinya yang saya gunakan sebagai media pembelajaran, yaitu yang bernama PVSys, yaitu sebuah media pembelajaran perangkat lunak yang digunakan dalam perencanaan, pengukuran, serta analisis sistem sebuah pembangkit listrik tenaga surya atau yang kita kenal sebagai PLTS dalam mengoptimalkan instalasi panel surya yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya mengambil contoh terlebih dahulu sebelum kita menggunakan aplikasi PVSys tersebut, yang dimana saya mengambil contoh dari 12 bulan tagihan listrik rumah saya. Nah, di sini mengapa untuk di bulan Aprilnya saya nol, ya dikarenakan untuk tagihan listrik di rumah saya tidak mengetahuinya. Mungkin bisa kita lanjut ke aplikasi PVSys tersebut. Nah, di sini untuk tampilan awalnya akan keluar seperti ini.
Nah, di sini saya sebelumnya juga sudah mengerjakan tugas PVSys tersebut. Nah, jadi kita untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung coba. Nah, untuk tampilan keduanya seperti ini. Jadi sebelum kita mulai, kita memasukkan orientasinya, yang dimana itu kemiringan dari genteng kalian dan mungkin jaraknya gitu. Nah, kemudian oke. Kemudian kita lanjut lagi ke sebuah sistem untuk mengaturnya. Sini kita memasukkan untuk enter planet-nya, PVS modulnya. Untuk PVS modulnya tuh bebas. Di sini saya menggunakan 300 WP27 si mono 300 WP 60 sel yang 2020. Untuk inventornya itu yang dipakai inventor sekarang. Jadi dia dia auto sendiri, kemudian kita pilih yang mendekatinya yaitu 12 kilowatt. Jika sudah, kemudian oke, kemudian kita lanjut ke self consumption yang dimana ini untuk memasukkan eh, daftar yang tagihan listrik tersebut. Bisa kita oke, habis itu kita lanjut. Di sini udah keluar semua dari hasil tagihan listrik yang telah kalian masukkan. Di sini lokasi yang saya ambil yaitu berada di Bekasi, namun di sini untuk aplikasi PVSys-nya tersebut dia auto di Cibitung Seberang. Nah, di sini sudah saya jelaskan PVS modul yang saya gunakan mono 300 WP, nominal powernya 12,6 kWp, voltage 31,8 volt, MPP currentnya 9,4 ampere, inverternya 12 keywords inventor. Nah, di sini akan keluar semuanya. Ada input output diagramnya, sistem output power distribution, performanya, array temperatur yang kemudian jika sudah selesai ini kita report maka dia akan keluar sebuah PDF yang belum tersimpan. Dia akan menjadi sebuah laporan. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.